Kami bersyukur buat kasih dan rahmat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat cinta Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan. Mari buah hati kita datang kepada Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, Yesus Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Nyanyikan lagi dari awal. Hanya Kau, yes Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sedalamnya hati kami Tuhan, Kau tahu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tuhan, Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau Tuhan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau beserta kami Tuhan. Katakan lagi. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh. Yes, dalam jiwa kami, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau. Sedalamnya hati kami Kau tahu, sedalamnya hatiku. Amin Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Menyanyikan lagi dengan kerinduan. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau tahu Tuhan. Yesus, dan kasih-Mu tak
Engkau. Lagi yuk katakan, sedalamnya, sedalamnya hatiku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Kau selalu bersama kami. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat segalanya. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap keadaan kami Tuhan. Kau selalu ada. Kau selalu ada di jemaat ini Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Kehidupan pribadi kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bahwa kami menyadari Tuhan, Kau pribadi yang terus ada Tuhan di segala keadaan-keadaan kami Tuhan. Dan kami mau terus mengandalkan dan berharap kepada Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami terus memandang Engkau Tuhan, bahwa kami terus memandang Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang selalu ada beserta kami Tuhan. Kami bersyukur. Tiada lagi Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang agung, penyelamat kami, kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Boleh lambaikan tangannya GKKDN Kristus Samarinda. Sorak-sorai dong. Hey! Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, Jesus your Savior, my soul, King of Majesty. Amin. Katakan, you know that I love you. Knowing so much more than I have before. These words out from my heart. These words out, not metal. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior. And forever and ever I give my praises. Katakan Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. Amen. And ever I give my praises to you. Katakan, you know that I love you. You know that I know so much more than I have before. These words out from my heart. These words are not made up. I will live for you. King of Majesty, King of Majesty, I have one. Just to be
Sama katakan King of Majesty, King of Majesty, I have one desire. Yeah. Amin. Lagi King of Majesty. Yeah. Desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3. Jesus, you are. Yeah. Hey, hey, hey. And forever and ever, my presence. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, you are Savior. Amen. And forever. Sekali lagi katakan, Jesus, you are Savior. Jesus. Amin Tuhan. And forever and ever I give my best. Sekali lagi katakan, Jesus, you are my Savior. Jesus, you are Savior of my soul. Amin. And forever my presence, and forever and forever and ever I give my presence to, and forever my presence. Yang terakhir katakan dengan sungguh, and forever and ever I give my presence to you, Jesus. Terus mau bersorak bagi Allah kita, amin. Amin. Dia Tuhan kita, kita mau bersorak bagi Dia. Katakan yuk, kami berkumpul dan bersatu. Dan naik, oh, banji Tuhan, tiada berikan kemenangan. Jangan jauh dari surga, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Katakan, dunia berikan, dunia bermegah atas harta dan menyembah. Namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal tuh selamanya. Sumber pengarah musuh kita rebah, namun kita tetap berikan kemenangan. Serentakan kami bersorak, hei, namamu Tuhan, namamu Tuhan, ya
bermegah, dunia bermegah atas harta. Namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah, namun kita sebab Dia berikan serentak kan kami bersorak. Nah Kau Tuhan, Tuhan, Kau layak disembah, diagungkan oleh segenap makhluk. Berikan lagi namamu Tuhan, namamu Tuhan. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau dipuji. Amin. Saya percaya kita semua hadir di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Gak ada yang layak disembah selain Tuhan. Gak ada teman-teman, gak ada Bapak Ibu. Kita mau bilang, musuh kita rebah menyerah, sebab Dia berikan. Lagi, musuh kita rebah, namun kita, amin. Sekali lagi, katakan musuh kita rebah, namun kita bangkit, sebab Dia berikan serentakan kami bersorak. Namamu, yang berikan lagi sebanyak namamu Tuhan. Namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Layaklah Kau disembah Tuhan. Waktu kami renungkan Tuhan, gak ada yang lebih layak untuk diagungkan dan dipuji dan disembah. Kami datang ke sini Tuhan untuk memuji, menyembah, untuk meninggikan Allah kami. Kami berdoa Tuhan, biar hati perasaan kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Menyembahlah kami yang hidup yang baik. Kami menyembah Engkau. Ajari kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Lebih dari yang kemarin, lebih dari yang lalu Tuhan. Taruhkan yang lebih lagi hari ini pada setiap kami Tuhan. Taruhkan kausan yang lebih lagi daripada kemarin Tuhan. Bukakan firman dan perkataan pada setiap kami Tuhan. Lebih lagi dari yang kemarin Tuhan. I worship you God. I worship you God. We worship you Lord. We worship you Lord. I will worship you Lord.
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is and worthy to be praised. I sing praise to your Lord. I sing praises to your name, oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be. I sing praise to your name, O Lord. I sing praise, yeah, I sing praise, praises to your name, O Lord. Jesus, for your name is great and worthy to be praised. I sing praise to your name. I sing praise, Amen. Oh Lord, for your name and worthy. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, oh Tuhan, hanya bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak mari jemaat Tuhan, nyanyian pujian, nyanyian pujian, nyanyian. Namamu besar dan layak, lebih lagi, nyanyian pujian bagimu, pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Namamu dan layak dipuji, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak diserupi. Oh, mari sembah Tuhan kita. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, layaklah segala bangsa memujimu Tuhan, menyembahlah yang hidup. Tuhan, lebih lagi kau ajari kami menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hatimu. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. I will worship you, Lord.
kami menyembah Engkau Tuhan. We worship you, Jesus, I worship. Amen, amen. With all of my heart and all of my soul, I love you, Lord. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship Jesus. I worship you. Tuhan, with all of my heart and all of my soul, I love you. I love to. Hey, we worship you. Yeah, I worship you, Jesus. Amin. Dengan segenap hati kami Tuhan, with all of my heart, with all of my soul, Tuhan, I love you. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan, I worship you, Lord. I worship you, Jesus. Tuhan, biar dengan segenap hati kami, with all of my heart and all of my soul, Jesus, I love you. I love to worship you. Katakan, I worship you. I worship. Taruhkan yang lebih lagi buat jemaat ini Tuhan, GKKDN Kristus Samarinda, untuk menyembah Engkau. Thank you Lord, thank you Jesus. In all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. We worship you. Kirana worship, kirana worship, kirana worship, kirana worship. Jadikan dengan Bapa. Pujian bagimu. Terima kasih untuk hari ini. Pujian hormat kemuliaan bagi Engkau. Dan layak Luar biasa. dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Pengakuan kami. Tuhan. Ditinggikan namamu, dimuliakan namamu Bapa. Besar dan layak itu. Puji namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Namamu
Kami bersyukur Engkau masih terus beri kesempatan bagi kami untuk ada terus saat-saat ini. Biarlah kami terus memuji, meninggikan Kau, memuliakan Kau. Makasih Bapa. Kami rindu Kau berbicara tengah-tengah kami. Sampaikanlah apa yang sedang ingin Kau sampaikan bagi kami semua. Makasih untuk hari ini. Kau urapi hamba, Kau berkati hamba. Kau tolong saya Roh Kudus untuk menyampaikan bagi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesusku kami siap. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kita nyanyi dulu, pemain musik. Kita nyanyi dulu. Salam semua. Tadinya kita berharap dihubungin tidak bisa gitu ya. Yang menyampaikan firman Tuhan itu ada hamba Tuhan kita hubungi, tapi nggak bisa. Waktu saya sedang saya menyampaikan apa yang mau sampaikan hari ini, ada nyanyian muncul gitu ya. Ada nyanyiannya muncul, akhirnya jadi saya renungkanlah kata-kata dan nyanyian itu. Jadi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyikan dulu lagunya. Yang saya sampaikan, oh betapa indahnya. Ya, kita bangkit berdiri nggak apa-apa ya? Tadi kan serapan ya, kuat kan? Masih kuat? Berdiri? Salam kanan kiri, yang belum kenal salam, kita bergerak bersama-sama. Satu orang. Ayo sahabat. Oh betapa indahnya ya. Dan betapa
biarlah berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Engkau dengan kasih Tuhan. Aku ngomong lihat wajahnya Ku kita. kasih Yang baru kenal, coba yang baru dengan kenal. kasih Siapa yang baru kenal? Tuhan. Yang baru kamu kenal. Ku Lihat wajahnya. lihat di wajahmu kemuliaan-Mu. Ku kasih Engkau Ada yang baru lihat wajah. kasih Tuhan. Kasih Engkau sungguh. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Pandangkan Tuhan. wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Pandang tujuh. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk. Saya sangat diberkati dengan kata-kata firman Tuhan yang di Mazmur 133 itu ya. Kita lihat Mazmur 133. Mazmur 133. Ya, firman Tuhan perkataannya di sini Mazmur 133 katakan tentang persaudaraan yang rukun. Ayat 1 dikatakan. Sudah ada? Sudah dilihat? Jadi lagi pas akhirnya saya yang akan menyampaikan hari ini muncul firman Tuhan ini Mazmur 133. Ya. Ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dan diam bersama dengan rukun. Ya, ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita lihat ayat 1 ini dikatakan, sungguh alangkah baiknya. Dan apalagi dikatakan, dan indahnya. Kita pegang, sungguh alangkah baiknya, bukan hanya baik tapi indah. Aduh luar biasa. Sudah baik, indah lagi. Apa yang membuat baik dan indah? Yaitu ini. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kalau ada sesuatu hidup bersama dan rukun, betapa indah. Makanya di sini saya kasih tema, ya, betapa indahnya hidup rukun bersama. Tema kita hari ini. Sebab di sini dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dan rukun. Berarti ada hidup bersama, ada bersama-sama, tapi enggak rukun. Tapi di sini kata hidup bersama dan rukun. Begitu juga kita dalam keluarga rohani, di dalam rumah rohani. Di dalam rumah rohani, dalam
keluarga rohani, dalam gereja Tuhan, di sini juga perkataan ini. Alangkah baiknya dan indahnya bila kita semua hidup rukun. Kita diam bersama-sama, kita ada dalam satu rumah rohani, lalu kita hidup rukun. Setelah saya renungkan, saya pengen tahu apa sih rukun itu. Yuk kita lihat, apa sih rukun itu? Saya mau cari apa itu rukun. Ya, jadi rukun katanya. Soalnya kalau ada hidup rukun, indah, baik lagi. Sini rukun artinya damai, akur, tidak bertengkar. Apalagi di sini katakan saling menghargai dan hidup berdampingan secara harmonis. Itu rukun. Makin berkata, oh alangkah indah dan baiknya. Karena dalam rukun itu ada suasana yang damai, lalu akur, lalu tidak bertengkar. Dan berikutnya saling menghargai, bisa ada saling kekurangan, tapi saling menghargai, dan karena saling menghargai bisa hidup berdampingan. Lalu di sini apa kesimpulannya? Seperti apakah hidup rukun itu? Hidup damai dan saling menghargai. Hidup damai dan saling menghargai. Apa yang menyebabkan tidak hidup rukun? Apa sih yang menyebabkan tidak hidup rukun? Di sini saya coba cari, kita lihat Roma 7 ayat 5. Apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kita lihat Roma 7 ayat 15. Di sini tetap aja jangan ubah, kita buka Alkitab kita masing-masing aja. Roma 7 ayat 15. Apa sih yang menyebabkan tidak hidup rukun? Di sini Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku hendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Yang dia benci, yang dia tidak suka, justru itu yang dia perbuat. Padahal dia tahu apa yang baik, tapi tidak dilakukannya. Menyebabkan apa? Susah membangun satu kerukunan. Jadi sini dikatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ada sesuatu rasa di dalam hidup dia, dalam diri dia, emosi dia, perasaan dia, justru itu yang diperbuat. Contoh kita lihat Galatia 5 ayat 20 seperti ini. Akhirnya menyebabkan tidak rukun. Jadi bisa karena dari kebencian itu apa? Terjadilah perseteruan, perselisihan, bisa iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan dan roh pemecah. Jadi ada kepentingan diri sendiri, ada percederaan, koma itu lalu roh pemecah. Ini menyebabkan tidak rukun. Dalam suatu keadaan ada suatu masalah, ada suatu perseteruan. Ini membuat suatu akhirnya tidak damai. Lalu ada suatu keadaan itu terjadi perselisihan. Bisa. Dari iri hati. Lalu dari amarah. Apalagi dari ada satu kepentingan diri sendiri. Kemarin saya diizinkan Tuhan melayani ada retreat mahasiswa. Berapa orang saya temui, saya lihat wajahnya kok seperti ini gitu ya. Saya kasihan sekali, saya hampiri. Sampai ada seseorang, mamahnya sudah meninggal, tapi rasa bersalah itu terus ada untuk mamahnya. Sudah minta ampun tapi terus, jadi dia mengalami kebencian yang dalam untuk mamahnya karena waktu masih hidup
mamahnya ini mengalami suatu sifat karakter yang tidak baik. Seperti ini. Seorang mamah yang dilihat anaknya begitu sangat tidak baik. Sehingga si anak akhirnya pasti lihat hal-hal yang lain dalam kehidupannya juga seperti itu. Karena selihat ada tulisan seperti itu ya. Bagaimana dia dalam pergaulan. Setelah dengar firman Tuhan, dia menyadari, lalu dia ingin minta ampun sama Tuhan. Tapi iblis itu ingin merusak dia. Sampai dia bilang, mama saya sudah mati, mama saya sudah enggak ada. Bagaimana saya diampuni, mama saya sudah enggak ada. Nangis dia, teriak-teriak dia. Teriak-teriak dia karena mama saya sudah enggak ada. Bagaimana saya bisa minta ampun lagi, minta maaf sama mama saya. Dampak daripada itu, saya melihat dari apa yang tertulis, yang disampaikan, catatan yang dia miliki, menimbulkan hal-hal seperti ini. Pasti sulit berdamai. Karena sudah ada semenjak mamanya masih ada, sudah ada suatu kepahitan. Biarpun dia masuk dalam suatu gereja, dalam suatu rumah rohani, dalam suatu keluarga rohani, bisa dengan mudah ada perseteruan, mudah berselisih, mudah. Apalagi nanti kalau dia menikah. Bisa terjadi ada kekurangan atas suaminya. Tapi di dalam rumah tangganya nanti bisa tidak damai, bisa tidak rukun. Karena memasuki suatu pernikahan, udah ada sesuatu yang dia bawa. Yaitu apa? Warisan kekecewaan, warisan kepahitan. Dan puji Tuhan, saya layani. Saya bilang, tenang dulu kamu, karena dia teriak-teriak. Saya bukakan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan yang baik. Baru dia paham dan mengerti. Tidak dikuasai oleh ikatan iblis yang membuat dia bahwa saya minta ampun itu percuma karena mama saya sudah tidak ada. Bagaimana saya minta maaf kepada mama saya sudah tidak ada. Lalu saya jelaskanlah tentang Tuhan Yesus. Bisa terjadi perseteruan. Dimulai dari anak-anak muda, anak-anak remaja dalam satu keluarga. Tetapi di sini indah sekali kita di dalam rumah Tuhan. Keluarga rohani. Indah sekali. Kita juga ada satu kerukunan dan damai sejahtera di antara kita. Jadi di sini dikatakan apa sih yang menyebabkan tidak hidup rukun? Ini kita baca. Apa yang kita berbuat? Kita pasti nggak suka dengan namanya kebencian. Kita nggak suka dengan amarah. Tapi waktu kita mengalami kekecewaan, tetap kita marah sama seseorang, kecewa dengan seseorang. Padahal kita tidak suka. Orang mengecewakan kita nggak suka kita. Orang benci sama kita nggak suka. Tetapi ini bisa kita perbuat. Makanya apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Pas ada seseorang tidak cocok dengan kita, pas ada seseorang mengecewakan kita, bisa kita apa? Kecewa dengan dia, benci dengan dia. Padahal sebenarnya kita nggak ingin seperti itu. Karena orang lain aja memperbuat seperti itu, kita nggak suka. Tapi apa yang kita tidak suka itu, apa yang kita benci itu, malah itu yang kita perbuat. Akhirnya apa? Tidak ada damai, tidak ada kerukunan. Tidak ada damai, tidak ada kerukunan. Jadi seperti di Galatia 5 ayat 20 ini, yang menyebabkan tidak rukun ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, banyak lagi sebenarnya, tapi saya kasih hanya satu ayat seperti itu. Lalu bagaimana supaya hidup rukun? Bagaimana supaya bisa hidup rukun? Kita lihat di sini dari Galatia 5 ayat 16, yaitu apa? Kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, tidak menuruti keinginan daging. Daging kita ini ingin apa? Ya, di Galatia 5 ayat 16 itu, kita keinginan daging. Kamu memang ini. Atau dalam satu rumah rohani, keluarga rohani, kita tidak berkata, kita tidak mencap,
kita tidak marah, tapi apa? Kita duduk diam, tapi kita sudah menyimpan sesuatu. Ada rasa dari kedagingan kita ini. Ada sesuatu sebenarnya kita tidak suka dengan dia. Lalu ada kita tidak suka dengan dia, itu keinginan daging kita turuti. Padahal kita tahu kebenaran firman Tuhan. Akhirnya apa? Bisa datang ke rumah rohani, datang ke gereja Tuhan. Dia menyembah. Dia mengangkat tangan. Tapi masih ada. Dia tidak menuruti keinginan Roh Kudus, keinginan Roh Allah, masih keinginan daging. Mungkin waktu salaman hanya biasa. Karena sudah diajar untuk salaman, habis ibadah salaman. Tapi berbeda kalau hidup oleh roh, bukan keinginan, bukan begitu gandangnya. Waktu ketemu dia ada suara. Dia kan orang kayak gini. Iya, dia kayak gini. Justru di sini saya kesempatan merangkul dia, kalau wanita dengan wanita, memeluk dia karena saya punya Tuhan. Halo. Akhirnya keinginan daging itu, pekerjaan iblis itu makanya di sini dikatakan, bagaimana supaya hidup rukun? Ada kasih, Galatia 5 ayat 22 seperti itu ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimana supaya hidup rukun? Kita belum belajar bersyukur sekali. Kita memiliki Yesus yang penuh kasih. Kita memiliki Yesus. Allah adalah kasih. Sehingga ini membuat ada sukacita. Ada damai sejahtera. Karena kasih yang dari Allah itu, kita jadi bisa sabar. Justru keadaan yang terjadi, Tuhan sedang ingin menumbuhkan, melahirkan suatu kehidupan apa? Bertumbuh kesabaran kita, bertumbuh kemurahan hati kita untuk seseorang. Tadinya seseorang susah sekali untuk lembut. Seseorang bisa, perkataannya ya udah gaya bahasanya. Kita kan punya suku yang berbeda-beda ya. Suku yang berbeda-beda, cara berbicaranya kan beda-beda ya. Perkataan yang kasar belum tentu hatinya kasar. Bisa. Seseorang mengecewakan dia. Ngomongnya keras. Hai, kamu kenapa seperti itu? Hah? Aduh, tadi saya gak suka lu kamu cara ngomong. Tapi sudah bro, kita terus semangat. Ya, rangkul. Kalau laki-laki. Cara bicaranya bisa tegas dan kasar, tapi hatinya. Baik-baik aja kamu bro. Baik, bisa. Oh tidak ada masalah, oh gitu, ayo kita berdoa yuk, saya doakan kamu. Yuk kita berdoa. Tadinya dia sempat kesel, tapi akhirnya didoakan. Dari mana sih itu dapat? Bukan gaya bicaranya. Jadi kita jangan gampang menilai seseorang. Apa sih bicaranya kayak gitu? Kita juga gak punya lagi namanya. Yang Galatia 5 itu 22. Dengan dia pun kita mulai deh nanti bicaranya kayak gini deh. Gak ada lagi damai sejahtera dan kerukunan dengan dia. Gak merasakan sesuatu yang indah. Sesuatu yang sukacita. Makanya di sini di 1 Tesalonika 5 ayat 15 dikatakan, jangan membalas yang jahat. Usahakanlah senantiasa yang baik. Dikatakan di situ. Jangan membalas yang jahat, usahakanlah senantiasa yang baik. Bagaimana supaya ada bisa di sini? Ada perintah Tuhan Yesus, satu ayat aja kita belajar. Pasti banyak perkataan Tuhan Yesus, tapi satu ayat aja. Apa perintah Tuhan Yesus? Kita lihat Yohanes 16 ayat 12. Nih, ada perintah Tuhan Yesus. Satu ayat ini aja, supaya ada keindahan, ada damai yang indah. Kata Yesus gini, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita diajar.
Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita banyak kekurangan, ada kegagalan. Tapi Yesus penerimaannya luar biasa, kasihnya luar biasa. Dan ini diajarkan juga. Supaya kita juga belajar saling mengasihi. Coba lihat kanan dan kirinya. Adakah engkau sesuatu dengan dia? Bisa lo senyum tapi dalam hatinya, dia mau orangnya begini bu. Aduh kalau aku ngomong bu, Kalau ada, katakan. Halo besti, halo sahabatku dalam hati. Seperti apapun engkau, aku akan terus belajar mengasihimu seperti Yesus mengasihi saya. Amin. Amin. Seperti apapun keadaanmu, aku akan belajar mengasihimu seperti Yesus mengasihi saya, menerima saya. Ada seseorang saya layani, masih baru juga, sulit dia mengampuni bapaknya. Baru ya, sulit dia mengampuni bapaknya. Yang lain selayani dia terima, tapi pas tentang bapaknya, gak bisa dia. Seingatkanlah tentang kasih Yesus ini. Saya sampaikan gini, kamu ada kesalahan, ada dosa, tapi lihat Yesus mengasihi kamu. Yesus menerima kamu, ampuni kamu, bahkan untuk kamu dia mau mati di kayu salib. Sebenarnya ada orang mati, dibunuh ada, ditikam ada, tapi Yesus kita enggak. Bukan hanya ditikam perutnya, dicambuk bagian belakangnya, udah untuk itu disalib lagi, bahkan untuk salibnya sendiri dia pikul, saya bilang gitu. Saya ngobrol secara pribadi, bahkan untuk salibnya pun dia pikul. Ada orang udah mati, udah ada mungkin ditinggalkan saja situ dibunuh, ada langsung dikubur, tapi ini Yesus enggak sih bang. Untuk salibnya pun udah di sini luka, di sini ada cambuk, udah berdarah-darah, mukanya udah bekas ada tamparan, dia bawa lagi tuh sampai udah lemas. Udah banyak darah yang mengalir, tubuhnya sudah habis, dipukul, akhirnya dia gak kuat, jatuh. Akhirnya ada yang bantu muridnya membawa salib itu. Mau tahu kenapa? Saya bilang, dilakukan Yesus untuk engkau. Saya bilang, kamu ada kesalahan gak? Ada dosa gak Tuhan? Ada. Bapakmu juga. Nangislah dia. Lalu apa saya sampaikan? Bayangkan sekarang, bapakmu ada di hadapanmu. Ngomong. Bapak aku mengasihimu, bilang. Dia mulai ngomong, Bapak aku mengasihimu. Sampaikan kekecewaanmu kepada bapakmu, saya bilang. Sampaikan kesakitan hatimu kepada bapakmu itu, saya bilang. Ceritakan, sampaikan. Saya doakan dia. Puji Tuhan. Lalu saya bilang, karena banyak sekali masalahnya, kita atur sama kakaknya, pembimbingnya. Kita atur nanti ketemuan ya. Indah kasih Yesus itu. Amin. Indah kasih Tuhan Yesus itu. Amin. Kita banyak hal yang kurang dalam diri kita. Kita banyak hal kelemahan dalam diri kita. Tapi kita tidak bisa berpusat kepada kekurangan kita dan kekurangan seseorang yang berhadapan dengan kita. Tapi kita melihat siapa Yesus kita. Yang kasihnya luar biasa. Kenapa Yesus bilang, ini katanya perintah Tuhanku. Yesus bilang, inilah perintahku. Kayak tegas sekali Yesus. Inilah perintahku, tegas. Tapi Yesus bukan sekedar berbicara, inilah perintahku. Tapi Yesus sudah memberikan hidupnya, teladan hidupnya. Bahkan bukan menjadi teladan hidup, tapi Yesus sendiri ada dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar kata-kata. Bukan sekedar kalimat, bukan sekedar perintah. Tapi perkataan ini, perintah ini adalah firman Tuhan yang hidup. Perkataan yang hidup. Kalau seseorang menangkap firman Tuhan ini, mengambil firman Tuhan ini, dan menghidupi firman Tuhan ini, ada kekuatan bagi dia. Untuk bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Gak mungkin Yesus berkata, inilah perintahku itu supaya kamu saling mengasihi.
Pasti Yesus tahu ada keadaan yang berat. Tidak bisa saya ceritakan bagaimana kalau saya melayani seseorang. Apa sikap dan dilakukan seseorang. Akhirnya bisa melepaskan pengampunan. Karena apa? Perintah ini bukan sekedar perintah, tapi ada Roh Kudus, ada kasih Yesus yang menguasai. Ada aliran surgawi, ada aliran Roh Kudus. Makanya sungguh alangkah baik dan indahnya. Luar biasa waktu saya renungkan. Iya Tuhan ya. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Bila hidup rukun. Apa sih yang terjadi kalau ini terjadi? Hidup apa? Melakukan kita hidup rukun, ya. Kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus. Yuk kita lihat, kita melakukan perintah Tuhan Yesus itu. Kembali kita yang Mazmur 133, ya. Kita lihat ayatnya yang 2 dan 3 itu apa sih? Ya, dampaknya. Tuh. Lihat, apa sih dampaknya kalau kita hidup rukun? Akan ada, bukan hanya indah dan baik. Sungguh baik dan indah, bukan hanya itu. Tapi apa? Ada sesuatu anugerah Allah yang luar biasa di keluarga rohani dalam hidup kita semua. Ada aliran Roh Kudus. Seperti dikatakan di sini, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggutnya, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Mengalir ke gunung-gunung Sion. Waktu kehidupan ini ada, kita datang dari tempat kita. Kita mengalami nih, belajar di sini dalam kasih Tuhan Yesus itu. Ada damai, ada sukacita, ada kerukunan. Waduh. Ada mengalir ke Sion, ke gereja Tuhan, ada curahan Roh Kudus. Amin. Ke gunung-gunung Sion, ke situ mengalir. Bukan hanya mengalir satu curahan rohnya, bukan hanya mengalir kasihnya, tapi di sini katakan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Dia datang dengan sukacita, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dia datang. Di rumah bisa ada sesuatu keadaan, tapi karena dia tahu, belajar, saya ingin ada suatu dampak Yesusku dalam diriku. Dihampiri yang di rumah. Maaf ya, tadi saya begini. Yang satu kontrakan, yang satu kos. Ada suka perselisihan, masalah cucian? Hah? Masalah belum disapu kamar kontrakannya? Ada? Udah dibikin jadwal. Hari ini si A, hari ini si B. Tidak diinikan. Alasannya apa? Saya banyak tugas kuliah. Banyak ini. Kalau memang benar, waktu engkau satu kontrakan kerjakan, berarti Allah sedang melakukan engkau ada dalam satu kasih yang luar biasa. Oke sis, oke sahabatku, semangat kamu melakukan tugas akhirmu. Akhirnya dia nyapu sembari nyanyi. Padahal sebenarnya, dia sembari nyanyi, kaulah segalanya. Pas itu dia pulang, tidak ada lagi sungut-sungut. Malah ada, gimana tadi, bisa kamu kerjakan? Semangat terus ya. Damai tidak? Indah tidak? Waktu masuk komsel, suasana komsel ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena datang dengan sukacita. Ada satu berkat yang dibawa dari rumah. Berkatnya itu bukan bawa kue, bukan makanan, tapi berkat apa? Indah sekali hari ini ya. Ada aliran Roh Kudus, ada aliran kasih Tuhan. Seperti mengalir, meleleh ke janggut Harun. Dan dibawa kepada satu persekutuan, dibawa dalam satu komunitas. Waktu seseorang lagi kerja, di dalam kantornya, dalam pekerjaannya, ada damai. Kesana Tuhan merintahkan berkat, membawa berkat. Kita sekarang jangan finansial dulu, keuangan dulu. Berkat sukacita, berkat
damai sejahtera yang indah sekali. Akhirnya apa? Kita bisa jadi kayak membangun hubungan. Bisa memberi sesuatu kehidupan di dalam Tuhan. Ke Sion dipercurahkannya Roh Kudus, jadi ke Sion curahkannya berkatnya. Akhirnya gereja Tuhan di hari-hari ini menjadi berkat di masa-masa ini. Hari-hari ini banyak orang sedang risau. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami yang namanya kedukaan. Hari-hari ini banyak orang seperti tidak memiliki pengharapan. Tapi bersyukur kita. Waktu kita ada dalam perkataan firman Tuhan ini. Hidup rukun, ada damai sejahtera. Indah sekali. Kita bukan hanya sekadar memiliki pengharapan. Tapi kita memiliki pengharapan yang baru di masa-masa ini. Memiliki pengharapan yang lebih di hari-hari ini. Karena kenapa? Ada aliran. Ada perkataannya yang terus akan ada pada kita. Tidak ada yang menghalangi, yang menyumbat. Mengalir seterus. Ada pengharapan yang baru. Ada semangat yang baru. Seseorang bisa memiliki pengharapan. Tapi kayak sepertinya lemas. Tapi ada pengharapan yang baru. Semangat yang baru. Karena ada terus Tuhan berbicara. Itu ada aliran. Akhirnya di hari-hari ini terjadi sesuatu, semangat yang baru. Di hari-hari ini terjadi semangat yang baru. Ya, urapan Tuhan itu mengalir ke Sion, gerejanya. Ya, coba lanjutkan. Urapan Tuhan itu mengalir ke Sion, ke gerejanya, ke rumah rohani, ke keluarga rohani. Ada berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi kalau ada sesuatu kita mengalami keadaan yang tidak baik, Tuhan lagi sedang membawa kita hari-hari ini. Supaya kita mengalami keindahan. Ada Yesus yang bersama kita yang berkata, yang berperintah untuk kita mengasihi seperti aku mengasihi. Kita bersyukur sekali. Bukan hanya mengalir, tetapi ada pekerjaan Tuhan yang bisa kita bersyukur sekali ya. Kita di sekarang bulan November, mau masuk Desember. Mari sebelum mengakhiri November dan Desember ini, kita mulai. Tuhan, seperti apa aku dengan seseorang? Mulai mungkin dari rumah, mulai dari di mana kita tinggal. Di sekolah kita mungkin, di kampus kita ada dengan seseorang. Apalagi di dalam gereja Tuhan. Adakah kita satu sama lain? Saya percaya kita semuanya mengalami keindahan. Di sini kita akan mengalami satu aliran Roh Kudus yang luar biasa. Dan seperti perkataan tadi Mazmur 133 ayat 2 itu, kita akan mengalami sesuatu. Sekarang kita lihat Mazmur 92. Ya, kita buka Mazmur 92. Ya. Kita lihat dari ayat 13. Mazmur 92 dari ayat 13 sampai 16. Ya. Mazmur 92, orang benar, ya ayat 13, dikatakan? Udah dapat semua? Mazmur 92 ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita udah belajar tadi, ada di Mazmur 133 ayat 2 dan 3 itu ada aliran. Waktu kita hidup rukun, ada damai, ya. Indah sekali dalam rukun ini, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya pasti ada keindahan yang luar biasa di dalam hidup yang rukun ini. Dan di sini katakan, Mazmur 92 ayat 13, apa yang terjadi kepada kita? Yang damai ini, yang sukacita ini dikatakan, orang benar itu akan bertunas. Bahkan akan tumbuh subur.
Waktu gereja Tuhan ada damai sukacita. Waktu Roh Kudus mengalir. Waktu Tuhan terus bekerja atas kita. Bisa katakan orang benar akan bertunas. Akan ada tunas-tunas yang baru. Akan ada generasi-generasi yang baru. Akan lahir generasi-generasi yang baru. Pelayanan mahasiswa. Pelayanan pelajar. Ada satu keindahan. Di dalam keterhubungan dan damai sejahtera yang indah. Akan bertunas ini. Di masa-masa ini. Akan lahir, akan tumbuh subur. Karena kenapa? Ada aliran. Karena hidup kita juga ada di situ. Dan ayat 14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang di dalam rumah Tuhan akan bertunas. Seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Indah sekali. Dan bahkan ayat 15 katakan itu. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Kita percaya ini. Banyak orang-orang di hari ini hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi waktu kita ada bersama dengan Tuhan kita, dimulai ada sukacita, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru oleh karena ada damai sejahtera. Kita melihat seseorang, enak kita berbicara dengan dia. Bukan yang berbicara mata kita dulu, bukan yang berbicara pandangan kita dulu kepada dia, tapi yang berbicara apa? Hati kita, karena aliran Roh Kudus mengalir ke kita. Bukan cara pandang kita dulu yang mencegah langkah kita, tapi akhirnya kita bisa melangkah oleh anak kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. Kita bergerak oleh keperkataan firman Tuhan kepada dia. Dan di sini dikatakan, akan ada kesegaran, akan ada sukacita, ada akan semangat. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ada orang berkata, sudah tua, dia tidak akan bisa lagi. Tapi saya katakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Masih bisa melakukan sesuatu kepada seseorang. Tidak ditutupi, usiaku sudah seperti ini, bagaimana? Lagi berkunjung satu keluarga, wajah orang yang sudah tua itu begitu indah. Lalu dikatakan, Oma, Nenek, kok Oma kok kayaknya enak sekali ya wajahnya enak. Gak ada masalah, oh ada. Tapi kok Oma asik aja, Nenek asik aja. Oh iya, tak tahu di sana. Menjadi gemuk dan segar artinya dia bisa memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Inilah di masa-masa ini, di zaman akhir ini. Kita sedang ada di zaman akhir. Biarlah tidak ada roh yang membuat kita membedakan kita satu sama lain. Tapi waktu kita melihat kekurangan satu sama lain, tapi di zaman akhir ini kita semakin melekat kuat. Kita semakin terjadi kesatuan. Dan berkata, indah sekali ya. Indah sekali. Akhirnya terjadi seperti ayat 16. Kita lihat ayat 16. Apa semua tuh dampaknya? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ada suatu kegairahan. Oleh karena kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera itu diawali oleh kerukunan itu, keindahan itu, aliran surgawi, ada Roh Kudus yang mengalir ke gunung Tuhan, ke Sion itu. Ada apa? Ada suatu luapan, ingin berbagi, ingin bercerita. Ingin menyaksikan di dunia kerja. Ada hari-hari ini orang bisa kecewa dengan Tuhan. Tapi kita berkata, Tuhan itu benar. Gereja Tuhan menjadi bangkit di zaman akhir ini. Kita sedang ada di zaman akhir. Kita sedang ada di akhir zaman. Tetapi sekalipun kita sedang ada di akhir zaman, ada terus kuasa Tuhan atas kita. Yang tidak bisa ada menghalangi kuasa Tuhan ini. Yang tidak bisa menghalangi Roh Kudus ini mengalirkan apa? Kita terus membangun kebersamaan, kesehatan, keindahan. Kita bisa membangun satu keadaan,
hubungan yang indah. Ini paling iblis tidak suka, karena iblis ingin apa? Terjadi roh memecah belah. Iblis inginnya merusak. Maka Yesus berkata, Yohanes 11:10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu kepengennya merusak, memecahkan, menghancurkan, membubarkan. Itu kerjaan iblis. Tapi Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 10 itu, tapi aku datang memberi hidup. Bahkan waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, udah dikasih suatu tujuan yang luar biasa. Beranak cuculah, bertambah baik. Semua dikasih yang indah. Kejadian 1 ayat 26. Tapi iblis datang apa? Merusak, menghancurkan. Didatanginya Hawa. Dan Hawa terkena. Bisa dibodohi. Akhirnya buah yang tidak boleh dimakan itu dimakannya dia. Yang jangan dimakan itu dimakannya dia. Dikasih iblis. Lalu Hawa memandang buah itu, lalu dia terpenasaran. Malu melihat dia tergoda dengan buah itu. Kita bukan tergoda dengan satu buah di hari-hari. Tapi apa? Kita terganggu hati kita melihat kekurangan seseorang. Seseorang yang kita lihat mengecewakan kita. Seseorang yang sikapnya tidak baik sama kita, kita pandang dia. Iya, emang itu. Lalu iblis ini bekerja, dia memang begitu. Maka jangan jalan sama dia. Gak usah dekat sama dia. Oke, tidak jalan sama dia. Tapi lepaskan pengampunan dan kasih dan penerimaan buat dia. Disitulah kita kesempatan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Di zaman hari ini banyak orang sedang kekecewaan, banyak orang bahkan melakukan yang bunuh diri, lari, banyak hari-hari ini. Mudah sekali kecewa, pindah gereja. Kecewa, pindah gereja. Kecuali dia bisa enggak pindah dalam satu gereja. Memang di situ dia hanya sekedar hadir, belum mengalami pertumbuhan. Tapi dia di situ sudah bertertanam, dia sudah bertumbuh, bahkan dia di sini sudah menghasilkan buah di dalam satu gereja itu. Kalau seseorang sudah bertumbuh dalam satu gereja, sudah ada di situ, dia benar-benar hidupnya sudah bertumbuh. Beda dia dalam satu gereja. Bisa seseorang ya datang dalam satu gereja, sudah lama dalam satu gereja, hanya datang pulang, dia nggak tahu apa yang disampaikan pun dia nggak tahu, dia nggak perhatikan apa-apa, dia datang apa? Kewajiban bahwa hari Minggu beribadah. Tapi bisa seorang kecewa, malas datang beribadah, padahal dia tahu disinilah rumahku, disinilah keluargaku. Disinilah rumah rohaniku, tapi dia malas beribadah, tidak semangat datang beribadah, untuk datang beribadah tidak semangat. Padahal dia tahu inilah rumahku, inilah keluarga. Kenapa? Ada kekecewaan, ada ketidaksukaan. Lalu apa yang mau diberitakan? Tapi puji Tuhan, kalau ada hidup yang rukun di hari-hari ini, kita akan memberitakan tentang kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, ayat terakhir kita buka. Mazmur 127. Mazmur 127. Mazmur 127 ayatnya yang 4. Ya. Kita sama-sama baca ya. Mazmur 127 ayat 4. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Dan di hari-hari ini, kita yakinin, anak-anak muda akan seperti anak panah. Amin. Amin. Kemelesat. Tuhan, makanya tadi kan ada generasi yang bertunas yang baru. Salam semangat anak-anak muda. Kok suaranya gak semangat? Salam semangat anak-anak muda. Kok lebih semangat yang udah usianya? Aduh. Salam semangat anak-anak muda. Lihat nih, seperti anak panah. Waktu ada damai sejahtera rukun, Tuhan berbicara. Lihat itu, ada pengemis. Tadinya gak terpikir tentang pengemis. Tadinya tidak terpikir tentang anak jalanan, ada rasa, lalu dia datangin. Padahal duitnya hanya 5.000. Mau makan di kosan juga nggak ada, nanti beli super mie.
Tapi waktu ngelihat pengemis, Tuhan berbicara, berikan uangmu, cuma 5.000 Tuhan. Itu nanti juga buat beli supermi sama telur. Tapi ada kasih. Dikasih uangnya ini kepada pengemis. Bahkan bukan hanya dikasih sama anak mahasiswa ini. Malah dirangkul. Dan keluar kata-kata yang gak pernah dikatakannya. Tuhan berkati ya Pak. Karena pengemis ini bapak-bapak tua. Akhirnya apa? Begitu keluar dari situ selesai dia pulang. Mengalir. Muncul belas kasihan atas pengemis. Akhirnya apa? Mulai dari situ seorang anak mahasiswa dia berdoa. Selamatkan pengemis Tuhan. Selamatkan anak-anak jalanan Tuhan. Tanpa ada yang mengajari. Tanpa ada yang memimpin. Tapi aliran Roh Kudus itu seperti dari jubah. Dari kepala dan janggut itu Harun itu mengalir kepada anak mahasiswa ini. Akhirnya memiliki hati anak-anak jalanan. Mulai dia berdoa. Akhirnya seseorang ini. Dia seperti anak panah yang dipakai Tuhan untuk anak-anak jalanan. Anak muda ini, anak mahasiswa dipakai Tuhan. Seperti anak panah. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Dia dipakai Tuhan. Dia setiap melihat anak masih pengemis, dia pengen langsung, saya ingin ke sana Tuhan. Dia jalan lagi. Bahkan dia punya motor, dia suka doa keliling. Dia ngeliat pengemis, Tuhan berkati dia, berkati dia. Seperti anak panah. Kalian jalanan. Saya waktu belajar ini, Tuhan bukakan. Tuhan bangkitkan, ada anak muda, anak panah. Ada generasi dari Pak Kiseng di penjara. Ya kan? Dia memiliki hati pelayanan penjara. Anak panah, saya ingin ke penjara Tuhanku. Saya ingin pelayanan penjara Tuhan. Saya ingin Pak Kiseng Tuhanku. Pak Kiseng yang khotbah, tapi saya hadir. Waktu Pak Kiseng khotbah, saya duduk berdoa untuk Pak Kiseng. Anak panah. Anak-anak muda. Bisa lagi banyak hari-hari ini Tuhan akan bukakan bagi kita. Karena ada aliran. Kita tadinya tidak terpikir. Kita tadinya tidak terbayangkan. Karena ada aliran Roh Kudus itu. Ada kerukunan dan sejahtera itu. Muncul tunas-tunas yang baru. Generasi-generasi yang baru di hari-hari ini. Amin. Amin. Muncul generasi yang baru. Mulai ada yang terbeban. Dikirim di grup, ibu bapak-bapak ada yang punya pakaian yang tidak dipakai lagi enggak bapak ibu. Padahal tapi yang masih layak pakai ya Pak. Kenapa? Karena yang tadi anak panah ini, anak muda ini ingin sekali kalau ketemu pengemis, kalau anak jalanan dia bisa memberi pakaian yang layak dipakai. Tadinya nggak terpikir, tapi kenapa? Karena ada minyak yang meleleh, yang mengalir ke dalam hidup dia. Dia mulai bergerak. Bukan mencari pujian, bukan mencari penghargaan. Tapi karena ada aliran air ini. Dia lalu lihat, kamu punya pakaian gak yang masih layak dipakai tapi udah gak kamu pakai lagi. Mungkin udah kesempitan, sekarang badanmu kulihat udah gemuk. Kan pakai, mungkin ada, kamu udah gemuk pakaian yang udah kecil gak bisa lagi kamu pakai. Masih layak pakai. Akhirnya apalagi jalan, dikasih. Saya ada merasa bersalah, belum saya kasih. Di rumah saya sudah saya kumpulin. Sampai karungnya itu udah ini, botol-botol aqua. Karena pernah saya lihat ibu-ibu dengan 2 anaknya kecil-kecil bawa gini. Aduh, kapan nih saya bawa ini? Kadang waktu saya pergi, mereka luar sebelah sana. Pengen kalau berpapasan, saya hampiri, di mana rumah ibu? Saya mau yang saya kumpulin di rumah saya mau bawa ke rumahnya. Kadang mereka bawa itu. Sampai saat ini saya merasa bersalah. Sampai saya nggak mau buang. Karena janji saya akan berikan itu buat mereka. Bahkan kalau ada pakaian-pakaian mau saya kasih. Botol-botol aqua, gelas-gelas aqua itu. Saya kumpulin. Di samping rumah. Tapi anak-anak muda ada tunas-tunas yang baru atas generasi hari ini. Amin. Siap. Siap. Bukan hanya anak-anak muda, kita semua gereja Tuhan akan terus bekerja berbicara pada kita. Amin. Amin. Ayo, hampiri 1 orang, 10 orang. Keluar, jangan hanya yang di dekat-dekatmu, bergerak. Salam, aku mengasihimu. Walaupun engkau baru kenal. Ayo. Langsung bangkit berdiri. Salam. 10 orang. Jangan yang udah di sampingnya. Jangan yang di sampingnya, keluar. Jangan yang di sampingmu.
keluar, yang remaja keluar. Ayo, kita mulai. Erik. Langsung kita mulai. Kita langsung nyanyi, oh betapa indahnya. Mereka salam-salaman biarin. Salam-salam. Wanita yang tidak bisa rangkul. Cik. Kita bangkit berdiri. Kalau ada yang sedang ada sesuatu tidak enak, nanti selesai dari sini hampiri. Selesaikan ya. Amin. Betapa indahnya hidup rukun itu ya. Saya punya bunga, indah sekali kalau saya buka bunga. Yuk, coba kanan dan kiri. Ayo, gimana? Kanan kiri kita gini. Ayo bergerak, kanan dan kiri bergerak. Ayo bergerak dulu. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berpengaruh di kepala harum yang kejangkutan dan banyak turun seperti dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesadaran dimintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, bergandengan tangan. oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Waktu rapat di kepala harum yang kejangkutan banyak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Makasih Tuhan. Seperti kerinduanmu ini pada kami yang kau sampaikan pada hamba. Bila kami ada di sini, kami terus berjalan seperti perintahmu untuk kami saling mengasihi satu sama lain. Makasih ya Bapaku. Hari-hari ini kami boleh mengalami suatu terobosan gerejamu bangkit di hari-hari ini. Makasih, kami bersyukur di dalam nama Yesusku hamba sudah menyampaikan perkataanmu. Haleluya, amin. Yuk silakan duduk. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan buat firman-Nya. Boleh ada di tengah-tengah jemaat kita, hidup rukun, amin. Supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Baik, kita akan mendengar
kesaksian. Jika ada di antara Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang rindu, karena tadi dibuka oleh pantun, kita tutup dengan pantun ya. Ikan teri, ikan lele. Terima kasih Le, gitu aja ya. Oke, kita mau beri persembahan kita. Boleh lambaikan persembahannya. Saya undang Bapak Ibu, rekan-rekan, anak muda semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan King of Majesty. Yes Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, penyelamat kami bersyukur. Mari kita nyatakan, you know that I love you. Nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Know so much more than I have before. This was time from my heart. This was time, not matter I live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Hey, Jesus, you are Savior. Hey, hey. And forever and ever I give my praises to you, Jesus. Lagi, Jesus, you are Savior of my soul. Yeah. And forever and ever I give my praises to you. Katakan lagi sama-sama, nyatakan cinta kita. You know that I love you. You know that I want know so much more than I have before. This from my heart, this was not matter I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my, just to be with you, my Lord. Yeah. Jesus, you are Savior of my soul. Yeah. And forever and ever, my praises to you. Amen. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. Amin Tuhan. And forever, my praises to you. Boleh bertepuk tangan ya di atas kepala. Yes Tuhan, ini kemuliaan bagi Engkau. Sama-sama katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be, lagi cuma Tuhan, King of Raja kemuliaan, layak disembah. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, 4. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give. Lagi yuk. Jesus, 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 you are Savior. Amen. And forever and ever I give my. Boleh anak muda, Jesus, wagabat Jesus. Lagi. And for keluarga dong, keluarga dan karyawan, Jesus, Jesus.
Seluruh keluarga memuji Tuhan. Lagi. Oh Jesus, Jesus, you are Savior. Biar semua kami menyembah Engkau Tuhan, Raja kemuliaan. Jesus, 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 you are Savior, oh my soul. And forever and ever I give my praise. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever my praise. Yang terakhir yang paling dahsyat. And forever and ever I give my praises. Beri sorak-sorai bagi Allah kita, Raja kemuliaan, Yesus. Mari kita teduh, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Yes Tuhan, dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagi Yes Tuhan, Tuhan, pujian Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, oh Jesus, Tuhan, pujian hanya Kau yang layak disembah, segala kemuliaan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa hadir bersama-sama dengan Engkau di sini Tuhan. Kami bisa meninggikan Engkau, memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu yang bekerja atas kami. Biarlah terus Engkau meningkatkan bagi kami Tuhan pujian penyembahan kami setiap hari Tuhan. Biarlah kami meninggikan Engkau, masyurkan Engkau Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah bekerja atas kami, dan Engkau yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah Engkau terus mengurapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memakai dia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi kami yang sudah mendapatkan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami sudah memberi Tuhan dengan sukacita. Kami sudah menyembah, meninggikan Kau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Kau kuduskan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan itu menyebarkannya Tuhan. Berita Injil-Mu Tuhan disebarkan di seluruh Indonesia dan seluruh Indonesia dan di seluruh Samarinda dan juga Tuhan seluruh bumi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkatinya Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Engkau yang berkati kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kami yang sudah Engkau berkati, kami yang sudah Engkau urapi Tuhan. Roh-Mu yang terus memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang bekerja bagi kami Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Roh-Mu yang mengurapi kami, pakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Semua yang kami kerjakan Tuhan, semua yang menghasilkan buah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami dan memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam.